S431. Cafe pastry enak yang ada di sebelah lobi Crown apartemen tempat Gendis menyepi sudah terkenal dan banyak pengunjung berdatangan. Tidak terkecuali Keinara, cucu tunggal pemilik banyak restoran mewah Davin Danisha. Keinara adalah gadis cantik berkulit tidak terlalu putih, tapi juga tidak hitam. Dia bertubuh padat dan sintal, berambut ikal sepinggang, memiliki hidung bangir menurun dari Alaska, papanya. Bibir penuh dan sorot mata lembut, tapi akan berubah liar jika melihat makanan. Kelebihan Keinara adalah mampu mengetahui bahan-bahan apa saja di setiap makanan yang dia cicipi, dengan detail. Bahkan takaran garam hingga gula dalam setiap jenis masakan pun Keinara mampu menebaknya. Berapa telur dan berapa takaran mentega serta tepung dalam menu cake pun mampu diketahui anak satu-satunya Saskia dan Alaska. Dinamai Keinara sesuai dengan nama penolong Alaska saat mengalami kecelakaan di Sumenep, Madura ketika menelusuri jejak Saskia. Keinara kerap mendatangi kafe pastry di salah satu apartemen milik Aji Saka. Seperti saat ini, dia rela antri di meja kasir padahal semua karyawan kafe pastry sudah mengenal siapa Keinara, anak pemilik kafe Alaska. Kai mengenal Gendis tentu saja. Mereka seusia meski beda beberapa bulan. Tapi tentang keberadaan kepemilikan kafe milik ayahnya sengaja tidak terlalu diumbar. Kai tidak begitu suka mengumbar semua tempat usaha milik orang tua ataupun kakek neneknya. Saat Keinara sedang mengantri, dia tanpa sengaja melihat Gendis keluar dari pintu lift. "Gendis?" desis Keinara pelan. Dia mengucek matanya. Kemudian Keinara keluar dari barisan antrian dan meletakkan rak berisi aneka pastry di meja kasir. "Hitung sesuai antrian nomor 11, nanti kubayar. Aku ada urusan sebentar." Titah Kai pada kasir kafe yang dia kenal. "Baik, Nona," sahut sang kasir bernama Astin. Keinara mengejar Gendis yang menuju area swimming pool. Tidak berniat memanggil dan menghampirinya. Kai merekam Gendis dari kejauhan. "Apa Dora sebenarnya tahu ada di mana Gendis? Di sini ada satu apartemen milik Dora. Apa Gendis ada di apartemen Dora? Tapi kenapa? Apa Gendis dan Dimas sedang bertengkar?" Gumam Kai menyudahi acara merekam Gendis yang sudah masuk kolam renang. Kai kembali ke lobi apartemen lalu duduk di sofa dekat front office. Merenung sesaat apakah dia harus memberitahu kabar Gendis pada Dimas. Tapi Gendis tampak baik-baik saja tadi. "Lebih baik aku diam saja. Mungkin benar Dimas dan Gendis sedang bertengkar. Baru saja menikah ini sudah main kucing-kucingan." Ucap Keinara kembali melangkah menuju kafe. "Aku mau main ke rumah Dora, terus ke rumah Dimas." Keinara menunaikan ucapannya, sepulangnya dari kafe dia menuju rumah Dora. Tapi rupanya Dora tak ada, dia sedang berada di rumah Lani. Maka Kai memutuskan menunggui Dimas yang sedang di perjalanan selesai syuting. Keinara menghentikan mobil di depan rumah Dimas. Kabin mobil Kai yang sudah dimodifikasi menjadi tempat tidur memudahkannya untuk bersantai. Jok kabin mobil dilipat hingga rata lalu dilapisi kasur sebagai ruang tidur. Keinara beralih ke kabin mobil dan mulai mengunyah pastry dengan posisi tengkurap dan kedua kaki diangkat, serta menonton channel YouTube favoritnya. Saat Kai sedang asyik bersantai, kaca mobil diketuk seseorang. Kai membukanya dan wajahnya sedikit terkejut tapi berusaha tampak normal. "Chef Nason?" pekik Kai dalam hati. "Anda siapa?" tanya Nason. "Tamunya penghuni rumah itu," sahut Kai menunjuk rumah Dimas. Nason melihat modifikasi kabin mobil Keinara dengan kening berkerut. "Anda memodif mobil seperti ini bagus, sih. Tapi pergunakan saja saat mobil tidak bergerak seperti sekarang. Karena kalau dipergunakan saat mobil berjalan, itu berbahaya. Apalagi jika membawa anak kecil." Ucap Nason sukses membuat Keinara melongo. "Ini mobil saya berhak memodifikasi mobil sesuai mau saya." Kilah Keinara sedikit ketus. "Punya hak apa Anda mengatakan hal seperti tadi?" Nason menghela napas.
Memang hak setiap pemilik kendaraan mau memodifikasi kendaraan semaunya, namun sudah seharusnya dilakukan dengan kaedah keselamatan berkendara. Ubahan seperti ini tidak benar bila dilihat dari kacamata keselamatan berkendara. Ada alasan kenapa setiap pabrikan merancang konfigurasi semua tempat duduk mobil menghadap ke depan serta dilengkapi sabuk pengaman untuk semua penumpang. Tutur Nathan panjang lebar. Konfigurasi seperti ini lebih layak digunakan saat beristirahat. Ketika mobil bergerak, penumpang seharusnya dijaga sabuk pengaman agar tetap duduk sempurna. Hal ini untuk menghindari risiko benturan. Kainara mengernyit. Benar ini Chef Nathan, suaranya pun mirip. Dia tinggal di perumahan sini. Lagi-lagi Kainara membatin. Anda bisa lihat sendiri, saya berada di kabin mobil sedang posisi diam. Ketus Kai. Tapi saat mobil bergerak pun, saya sering tiduran di sini jika sopir atau papa saya yang bawa mobil ini. Imbuh Kai. Di dalam mobil ada gaya lateral dan sentrifugal, di mana posisi tidur tidak memiliki grip untuk menahan badan ke kanan atau ke kiri saat tikungan dan atas bawah jika bumpy. Sanggah Nathan paham betul dengan modifikasi kabin mobil Kainara yang berbahaya. Ubahan seperti ini banyak ditemui di mobil-mobil yang dipakai untuk mudik lebaran misalnya, entah mereka tak paham atau apa saya tidak habis pikir. Ya nggak usah dipikirin, ribet amat mikirin mobil orang lain. Kai semakin ketus. Nathan mendesah. Dia hendak kembali menyahut, tapi lalu terdengar suara klakson mobil lain berbunyi. Klakson mobil Dimas. Nathan mengangguk pada Kainara, lalu gegas masuk ke rumahnya tanpa menoleh ke arah Dimas. Dimas sendiri keluar dari mobil dan menghampiri Kainara. Barusan ngapain orang itu di depan mobilmu? Tanya Dimas. Nggak tahu. Nggak kenal nggak apa malah tiba-tiba ngomentarin modifan mobilku. Orang aneh. Ketus Kai. Tapi Dim, dia mirip Chef Nathan, deh. Memang itu dia. Dengus Dimas tak suka. What? Beneran dia? Kok kepoan ternyata orangnya, ya? Aku pun tak suka. Dia memang sering ikut campur urusan orang. Dia pria lajang yang suka menggoda istri orang. Dimas ikut-ikutan ketus. Seriusan? Siapa yang dia goda? Gendis? Dimas hanya merentangkan tangan. Ayo, masukkan mobilmu ke garasi. Dimas membuka pintu gerbang. Mobil Kainara dan mobil Gendis sudah masuk garasi. Kai mengekor Dimas masuk rumah. Kai dan Dimas memang dekat, mereka berteman sejak kecil. Meski tidak sedekat Dimas dan Dora karena Dimas dan Kai tidak satu rumah, tapi saat kecil Kainara adalah partner kompak Dimas menghabiskan aneka makanan. Sementara itu di balik tirai kaca jendela rumah Nathan mengernyit dan bertanya-tanya siapa gerangan gadis bertubuh padat dan sintal yang bersama Dimas. Saudaranya ataukah orang lain? 2 hari kemudian, Kainara yang memutuskan memata-matai Gendis tanpa berniat memberitahu Dimas sudah kembali ada di kafe pastry. Kali ini Kai duduk di belakang meja kasir. Memakai syal penutup kepala bercorak bunga besar warna kuning cerah, kacamata hitam, dan dress selutut warna hijau muda polos. Non Kai sedang menyamar? Tanya Astin, salah satu kasir di kafe tersebut. Esti, iya. Kamu fokus saja melayani pembeli, jangan mencolok dengan menanyai dan menoleh ke arahku terus. Sahut Kai. Tapi warna baju, syal dengan motif bunga mewah serta kacamata hitam mahal yang dikenakan Non Kai malah lebih mencolok dan mengundang perhatian banyak orang. Sanggah Astin. Ish, kamu bawel. Ya. Cebik Kai mematut dirinya di cermin kecil yang ada di meja kasir. Apa benar penampilanku mencolok? Astin mengangguk. Kainara menghela napas kasar dan dia hendak melepas atribut penyamarannya, tapi kemudian urung. Kai melihat Nathan masuk kafe. Bukan memilih menu pastry, tapi melihat ke sekitar kafe, pandangannya terantuk pada seorang gadis manis yang duduk di pojokan, Gendis. Senyum Nathan merekah, dia menghampiri Gendis.
Kainara yang melihat itu seketika terbelalak. Chef Nathan menghampiri Gendis. Ngapain? Kencan? Wah, ada apa ini? Kainara seketika merekam momen Nathan duduk berdua dengan senyum lebar di wajahnya. Kai tidak bisa melihat ekspresi Gendis karena Gendis duduk membelakangi meja kasir. Tapi jelas terlihat jika Nathan begitu ramah dan bersinar wajahnya menyapa dan mengobrol dengan Gendis. Kai terus saja fokus merekam. Sesekali Nathan tergelak tapi Gendis tidak. Kai tidak melihat Gendis ikut tertawa tapi tetap tidak bisa melihat ekspresi wajah Gendis. Fix, ini sebenarnya masalah teman tapi mesrakah? Apa Gendis memang diam-diam dekat dengan Chef Nathan yang tinggal di depan rumahnya? Wah, ini tak bisa dibiarkan. Maka Kainara segera berdiri dan meraih tasnya. Dia menghampiri Gendis dan Nathan. Oh, jadi sebetulnya kalian sering bertemu diam-diam, ya? Kau, rupanya diam-diam pebinor, ya? Tak kusangka, tak kuduga, Kainara memukul bahu Nathan dengan tas. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Hei, kau siapa? Pertanyaan yang sama yang dilontarkan Gendis dan Nathan. Kainara tidak menyahut, dia terus memukuli Nathan hingga menyebar ke area wajah dan kepala. Tentu saja Nathan tak berani membalas karena yang memukulinya hanya seorang gadis dan hanya mengandalkan tas saja. Tapi meski hanya tas, gantungan kunci tas Kai berhasil menggores pipi dan pelipis Nathan hingga tergores dan berdarah. Hentikan! Kau siapa muncul tiba-tiba lalu memukuli orang? Teriak Gendis sedikit tertahan karena semua pengunjung kafe melihat ke arah mereka. Kainara melepas kacamata dan syal. Kai? Pekik Gendis. Ya, ini aku. Kenapa? Kaget. Kaget karena ternyata aku yang memergoki kalian sedang berselingkuh. Kainara berkacak pinggang. Dia siapa? Ringis Nathan pada Gendis, seraya menunjuk Kai. Aku saudara suami wanita ini. Tak kusangka seorang chef famous ternyata pebinor. Tuding Kainara enteng. Oh, kamu mengenaliku rupanya. Kekeh Nathan seraya mengelus pelipisnya yang berdarah. Tapi aku bukan pebinor. Sanggah Nathan. Terus saja berkilah. Ini apa kalian ada di sini berdua-duaan sementara suami wanita ini kelabakan mencari istrinya? Kainara kembali memukuli Nathan lebih keras. Kai, hentikan. Dengar dulu penjelasanku. Teriak Gendis berusaha menengahi. Kai! Gendis sekuat tenaga menarik Kainara agar berhenti memukuli Nathan. Dia chef terkenal dan kamu memukulinya dan lihat orang-orang itu. Mereka melihat ke arah sini. Gendis berhasil menarik Kai menjauh dari Nathan. Gendis menggeret Kainara melalui pintu kaca penghubung kafe dan lobi apartemen. Duduklah, biar aku jelaskan. Titah Gendis. Gak mau, suruh selingkuhanmu kemari juga. Biar ku dengar penjelasan kalian berdua. Kainara memberi perintah. Gendis melambai pada Nathan agar meninggalkan kafe, sementara Endah mencolek Sten. Endah merupakan salah satu pelayan kafe. Non Kai ngapain mukulin Chef Nathan? Bisik Endah. Gak tahu, orang kaya mah bebas mau ngapain juga. Kiki ke Sten. Ya nggak gitu juga kali, Tin. Kenapa sih? Untung mereka duduk di pojokan, pengunjung nggak begitu ngeh kalau itu Chef Nathan. Coba kalau ada yang rekam, bisa viral kafe kita, makin laris deh banyak pengunjung. Ucap Endah. Hilih, sudah, kenapa kamu malah bergosip? Itu antrian mengular. Tepi Sten. Kembali pada Gendis, Kainara dan Nathan yang sudah berada di lobi apartemen. Jelaskan, kenapa kalian bisa hahihi bertemu di belakang suamimu, Des? Desak Kai. Siapa yang hahihi? Tanyalah padanya memang aku senang dengan kemunculannya. Sahut Gendis.
Tapi aku berhasil merekam ekspresi bahagianya bertemu denganmu. Katakan alasan apapun agar aku tidak melaporkan rekaman kalian pada Dimas. Kami nggak ada hubungan apa-apa. Bantah Gendis. Tapi Dimas bilang, tetangga depan rumahmu ini sering menggodamu. Kau tahu? Dimas gelisah dan kelabakan mencarimu, Des. Kamu tinggal di sini selama kabur dari rumah? Gendis mengangguk. Tunggu, Dimas gelisah dan kelabakan mencariku? Rona senang terpancar di wajah Gendis. Suami mana yang tidak kelabakan saat istrinya hilang? Ujar Keinara. Gendis tersipu kemerahan, dia senang mendengar Dimas gelisah karena kepergiannya. Kamu tinggal di apartemen Dora? Tanya Keinara. Iya. Jadi Dora sebenarnya tahu kamu nggak hilang? Gendis mengangguk. Dora kenal Chef Nathan? Gendis kembali mengangguk. Keinara mendengus seraya melirik Nathan yang masih saja duduk santai meski pipi dan pelipisnya berdarah karena pukulan Keinara. Apa Dora mendukung perselingkuhan kalian? Ya ampun, Kai! Sudah kubilang aku tak ada hubungan apa-apa dengan Chef Nathan. Dia sendiri yang datang ke kafe, aku tidak mengundangnya. Kilah Gendis tak sabar. Aku tak percaya. Kamu yang kabur dari rumah meninggalkan suamimu yang gelisah dan jelas-jelas bertemu lelaki lain yang dicemburui suamimu. Keinara bersikukuh dengan pendapatnya. Kita bicara di apartemen Dora, yuk. Aku bisa jelaskan. Aku dan Dimas. Ayo, ajak juga dia. Keinara berdiri dan menunjuk Nathan. Enggak, ngapain ngajak dia ke apartemen Dora? Tolak Gendis tegas. Ajak dia biar semua clear, atau aku laporkan keberadaanmu di apartemen ini dan memberikan rekaman pertemuan kalian pada Dimas. Ancam Keinara tegas dan melirik galak pada Nathan. Gendis mengusap wajah dan menyugar rambutnya. Dia mau tak mau mengajak Keinara dan Nathan masuk unitnya. Gendis menjelaskan pada Kai tentang keadaan rumah tangganya yang sedikit ada masalah tanpa menceritakan masalah yang sesungguhnya. Dora mewanti-wanti Gendis agar Gendis menutup rapat rahasia Dimas. Oh, jadi Dora yang mengusulkan kamu ada di sini? Keinara melunak setelah mendengar penjelasan Gendis di kamar apartemen Dora. Minta maaf sama Chef Nathan, sana! Obati luka wajahnya, main nimpuk orang gak kira-kira tanpa cari tahu dulu kebenarannya. Rutuk Gendis. Keinara cemberut, di satu sisi merasa malu karena sudah sembarangan menuduh dan memukuli Nathan. Enggak, aku masih sebel sama dia gara-gara ngomentarin modifan mobilku. Biar saja, luka kecil kayak gitu gak akan bikin dia mati. Dengus Kai. Gendis mengembuskan napas keras. Ya udah kita keluar, yuk. Gendis mengajak Keinara keluar kamar dan menemui Nathan yang sedang bersantai di depan televisi. Lukanya sudah dibalut plester. Chef Nathan yang terhormat, kau sudah boleh pulang. Pulang dan jangan pernah kembali ke sini. Jangan coba-coba menarik perhatian istri orang yang sedang dalam kemelut masalah. Jangan memperkeruh suasana dan mengambil kesempatan merayu Tante Gendis. Ucap Keinara sukses membuat Gendis melotot ke arahnya. Kenapa kamu ikut-ikutan memanggilku Tante? Gendis protes. Keinara tak peduli dengan protes Gendis. Apa kesalahpahaman sudah clear? Tanya Nathan santai. Sudah, apalagi kalau Anda segera pergi. Keinara bersidekap dengan dagu tengadah. Dua wanita di hadapannya memasang wajah beku pada Nathan. Tapi kali ini Gendis sedikit melunak, dia tidak enak hati karena Nathan terluka oleh perlakuan Keinara. Nathan pun berpamitan dengan santai namun santun. Aku pamit. Bye, Tante. Nathan melambai pada Gendis sebelum menghilang di balik pintu unit apartemen. Gendis melotot mendengar Nathan yang enggan mengubah panggilan terhadapnya. Awas saja kamu jadi tante-tante Gilang! Sungut Keinara. Gendis memukul bahu Kai dengan bantalan kursi.
Dimas beneran galau, Des. Dia malah mau lapor polisi. Ujar Kai. Lapor polisi? Hei Em. Tapi dia ragu. Entah pertimbangan apa yang buat dia ragu lapor polisi. Yang jelas dia kelabakan mencarimu. Kamu bilang kamu ke rumah. Apa keadaan rumah berantakan? Tanya Gendis. Tapi malah, Dimas mengurus rumah sendirian. Mungkin karena kebiasaan dia mandiri di Venezuela. Tapi dia bilang rumah terasa ada yang kurang tanpamu. Gendis merona bahagia. Aku belum akan pulang. Mungkin masih agak lama di sini dan lusa kalau jadi aku ke Bali. Tiketnya sudah dibelikan Dora. Kainara mengernyit. Separah apa sih kesalahan Dimas? Dimas nggak salah. Hanya memang kami ada sedikit masalah dan aku hanya ingin menguji sampai mana kesabaran Dimas dan effort apa yang akan dilakukan Dimas untuk menemukanku. Maaf jika aku tidak jujur semua masalahku padamu. Ini urusan rumah tanggaku. Bahkan orang tuaku tidak tahu apa-apa mengenai masalahku dengan Dimas. Aku hanya mohon, rahasiakan tentang hari ini. Anggap kamu tidak pernah kesini hari ini, oke? Kainara menghela napas dalam dan panjang. Baiklah, kuharap kalian segera menemukan solusi atas permasalahan kalian. Aku numpang tidur, deh. Kainara menguap lalu merebahkan dirinya di sofa. Gendis bersyukur karena Kainara bisa diajak kerja sama, mungkin karena sama-sama wanita. Meski belum menikah, Kainara memahami perasaan Gendis. S432. Dimas termenung sendirian memandangi hidangan di meja makan. S432. Dimas termenung sendirian memandangi hidangan di meja makan. Dia menoleh ke kursi di sebelahnya. Hatinya hampa. Betapa dia mengingat semua kebaikan Gendis selama beberapa bulan menjadi istrinya. Pagi itu adalah pagi kesekian Dimas hanya memasak tanpa menyentuh makanan yang dibuatnya sendiri sejak pagi-pagi sekali. Dimas berangkat syuting dengan perasaan bimbang. Pertama, Dimas mendapat kabar dari Gendis melalui email pribadinya. Gendis mengabarinya jika sampai detik ini dia baik-baik saja dan tetap jangan mencari keberadaannya. Bahkan Gendis mengatakan jika dirinya masih menjadi penonton setia acara Dimas di televisi. Kedua, acara Dimas di 2 televisi meroket. Bahkan sang produser di salah satu TV yang menyandingkan Dimas dengan partner seorang perempuan menyumbang ide. Apa itu? Sang produser bersedia membayar mahal asalkan Dimas menyetujui idenya untuk menjalani kisah asmara settingan. Kekompakan Dimas bersama Esta di acara kuliner membuat para penggemar kerap menjodoh-jodohkan Dimas dengan Esta. Esta sudah menyetujuinya lebih dulu tapi Dimas tentu saja bimbang. Dia sudah memiliki Gendis, terlebih keluarga Dharmawangsa akan menentang keras ide gila sang produser jika Dimas mengutarakan hal tersebut. Namun yang lebih membuat hati Dimas bimbang adalah perasaan Gendis. Gendisnya sedang kabur karena hatinya sedang patah. Lalu bagaimana jadinya jika Gendis melihat kabar kedekatan dirinya dengan Esti? Meski itu hanya settingan, hati Gendis yang sudah patah itu akan remuk redam. Suara klakson mobil di belakangnya menyadarkan Dimas yang menunggui lampu hijau menyala sembari memikirkan Gendis. Hei, Dimas memikirkan Gendis? Ya, benar. Sejak Gendis pergi terlebih setelah tahu jika Gendis tak ada di rumah orang tuanya ataupun masuk kampus, Dimas benar-benar kalang kabut mencemaskan Gendis. Bagaimana dengan Dora? Dimas tidak sadar jika sudah beberapa hari dia tidak ke rumah Dora atau sekedar memberikan makanan olahannya pada Dora. Sudah beberapa hari makanan buatannya basi karena tidak tersentuh. Dimas sudah malas makan di rumah, setiap masakannya terasa hambar, entah kenapa. Di lokasi syuting Esta sudah semakin antusias mendekat pada Dimas. Dia tampak senang dengan ide sang produser. Diam-diam Esta terpikat pesona Dimas. Tapi Dimas masih dingin, dia belum menyetujui ide sang produser. Dirinya mengakui masih single pun sebetulnya sangat keberatan. Ini ditambah harus menjalani asmara settingan? Sungguh pening kepala Dimas.
Hari itu Dimas menjalani syuting dengan setengah hati, bahkan beberapa kali gagal take karena spatula jatuh, salah kasih bumbu atau masakan agak gosong. "Kau kenapa?" bisik Kesta. "Oh, nggak kenapa-kenapa. Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Esta lagi. Dimas menggeleng. "Kamu tampak lain hari ini, sedikit gugup, matamu kosong dan entah berapa kali kamu menjatuhkan alat memasak, bahkan nyaris menumpahkan adonan cake," ucap Esta. Dimas hanya tersenyum. "Sedikit lelah mungkin. Apa kau gugup karena kita harus menjalin hubungan settingan?" bisik Esta. Dimas mengekeh hambar, tidak menyahut sama sekali. Esta menyelipkan rambut ke belakang telinga. Dia menduga Dimas salah tingkah. Padahal sejatinya sejak syuting dimulai, Dimas memikirkan Gendis. Sebisa mungkin tidak terlihat akrab dan senang syuting dengan Esta karena Gendis pasti melihatnya. Awak media sudah mengendus kedekatan Dimas dan Esta, bahkan sudah masuk Instagram gosip berlambe-lambe. Padahal Gendis tak tahu apa-apa, dia tidak membuka medsos atau menonton acara gosip agar pikirannya tenang. Rangga yang mengenalkan Dimas pada sang produser jelas menentang ide gila tersebut. Dia pun mewanti-wanti Dimas untuk menolak menjalin asmara settingan dengan Esta. Bukan Rangga, bukan Suzana atau Dimitri, bahkan Sean sekalipun yang dipikirkan Dimas, melainkan Gendis. Loh, kok bisa? Sejatinya hati manusia adalah kuasa Tuhan. Membolak-balikan hati dan perasaan manusia bagi sang Khalik sungguh semudah membalikkan telapak tangan. Begitu juga dengan hati Dimas yang dipenuhi rasa kalut dan risau kini. Diam-diam Dora memperhatikan sikap Dimas. Sudah sejak dari hari Gendis pergi, Dimas tidak berkunjung ke rumah, bahkan tidak lagi mengirimi Dora makanan. Dora senang, dia mengabarkan hal itu pada Gendis. "Tapi kamu jangan baper dulu, Des. Ini belum seberapa, kamu tetaplah anteng di sana. Jadi ke Bali, kan?" tanya Dora di telepon. "Jadi kayaknya senang rasanya menuruti idemu. Senang juga mendengar kabar-kabar dari Kai dan kamu." "Kai? Keinara? Kenapa dia bisa tahu? Sudah kubilang jangan curhat pada siapapun mengenai masalah ini, kenapa Kai harus tahu?" sungut Dora. "Aku nggak cerita sama Kai. Tapi Kai tahu sendiri dari Dimas," sanggah Gendis. "Kok bisa? Dimas curhat sama Kai?" tanya Dora. "Ya awalnya, terus Kai memata-mataiku, bahkan dia memukuli tetangga depan rumahku. Kaneisen? Kok bisa?" Dora mengernyit. Maka mengalirlah cerita tentang insiden yang terjadi kemarin saat Neisen kena sasaran kemarahan Kai di kafe pastry. "Kamu yakin Kai amanah?" tanya Dora khawatir. "Aku nggak cerita detail. Aku minta Kai merahasiakan semuanya dari Dimas dan siapapun. Lagi pula aku ada di apartemenmu atas ide dan izinmu. Kai mengerti, kok. Tenang saja. Syukurlah kalau kamu nggak cerita masalah yang sebenarnya." Dora merasa lega. "Kenapa Dimas nggak cerita ke aku? Ya, kenapa harus cerita ke Kai? Ya nggak mungkin, bisa habis dia dimarahi kamu karena aku kabur. Gimana sih? Dimas hanya tahu kalau kamu taunya aku ada di rumah orang tuaku, kan?" "Iya, sih. Dan aku akan tetap berpura-pura menganggapnya seperti itu. Tapi Dimas pasti bertanya-tanya kenapa aku nggak jengukin ibumu. Bahkan ponselmu mati. Memang Dimas nggak mikir ke sana?" "Ah, itu terserah. Aku nggak mau mikirin. Aku hanya menuruti idemu buat healing dan menghilang sementara dari Dimas. Selesai," ucap Gendis. Iya, nanti kupikirkan lagi. Tapi sepertinya Dimas nggak mikirin aku, sih. Lempeng aja dia lewatin rumah tiap pulang sama pergi syuting. Baguslah," sahut Dora. Gendis benar-benar berangkat ke Bali 2 hari kemudian. Semua biaya akomodasi ditanggung Dora. Bahkan Gendis menginap gratis di salah satu resort milik keluarga Dharma Wangsa di sana. Enak sekali jadi sahabatnya Dora, ya. Serasa bulan madu sendiri ini, sih.
Coba kamu ikut, Ra. Kita seru-seruan bareng di sini. Apa aku nyusul ke Bali, Des? Kikik Dora. Tapi antara suamiku curiga. Sudahlah, lanjutkan healingmu dan tetaplah have fun, oke? Dora senang karena Gendis menikmati acara healingnya. Dia ingin Gendis bahagia. Malam hari selepas syuting Dimas gelisah tak bisa tidur. Apa mungkin Dimas mulai merindukan Gendis? Dimas sudah menulis belasan email pada Gendis, tapi tak satu pun dibalasnya. Dimas resah, dia benar-benar gundah memikirkan Gendis. Rumah rasanya sepi tanpamu. Paling tidak katakan di mana keberadaanmu, aku janji tidak akan menemuimu. Aku menghormati keputusanmu untuk menghilang sementara dari hidupku. Aku hanya ingin memastikan apa benar kau baik-baik saja? Isi email Dimas yang ke-21. Namun di sana Gendis tidak tahu jika Dimas mengiriminya banyak email. Gendis mengirimi Dimas email dari email baru yang langsung kembali dia hapus dari ponselnya. Gendis benar-benar mengikuti saran Dora. Meski sedikit baper, Gendis senang dan ingin tahu usaha Dimas memperjuangkannya kembali. Sudah 4 hari Gendis berada di Bali, menikmati indahnya panorama Bali dengan perasaan riang. 2 minggu berlalu sejak kepergian Gendis ke Bali. Dimas makin tampak kurus. Dim, kamu kemana aja? Gendis kenapa lama sekali di rumah Ibu Gina? Mana ponselnya nggak aktif pula? Kita ke rumah Ibu Gina, yuk! Ajak Dora. Aku sudah 3 kali ke rumah Ibu Gina dan Gendis baik-baik aja. Dia bilang sedang kangen berat dengan Ibu Gina dan Ayah Gopur. Gendis juga titip salam padamu, dia memang sengaja menonaktifkan ponsel. Sedang healing. Dusta Dimas membuat Dora ingin terbahak saja. Kamu kurusan, kangen Gendis, ya? Goda Dora. Aku memang jarang makan di rumah, karena nggak ada Gendis. Sedikit kurang bersemangat, tapi apa mau dikata, Gendis sedang ingin bersama orang tuanya lebih lama. Tak apa, aku sudah memberinya izin penuh, kok. Dimas tersenyum pada Dora. Ingin sekali Dora tertawa terpingkal-pingkal. Sampai detik ini kamu masih saja berbohong padaku, Dim. Tapi baguslah, aku memang tak ingin kau tahu kalau aku tahu tentang perasaanmu padaku. Akan sangat canggung nantinya. Biar seperti ini saja sampai kamu menyadari ada cinta di hatimu untuk Gendis. Aku yakin itu, Dim. Batin Dora. Sepeninggal Dora, Dimas segera membuat iklan di internet. Dimas membuka lowongan pekerjaan untuk 2 orang asisten rumah tangga, 1 asisten penata kebun dan 1 lagi untuk driver. Total Dimas meng-hire 4 orang pekerja. Wow, apa yang sedang direncanakan Dimas? Rumahnya tidak ada kebun, hanya ada halaman yang tidak terlalu luas dan ditanami beberapa pot tanaman hias milik Gendis. Apa Dimas lelah merasa sendirian di rumahnya? Tubuh Dimas memang tampak kurusan. Bahkan banyak warganet yang mengomentari betapa Dimas tampak lebih kurus. Dimas tak peduli, dia hanya sedang merencanakan sesuatu. S433. Dora hari ini malas sekali memasak. Dia hanya ingin rebahan dan menggambar. Sejak dirinya sibuk mengurus rumah sendirian dan terus saja belajar memasak, Dora nyaris jarang menyentuh pensil warnanya. Kali ini Dora menggambar rumah sebelah yang sudah berubah asri karena setiap 2 kali dalam seminggu, ada orang yang datang untuk merawat rumah. Daniel bilang, rumah itu sudah dibeli orang tua Daniel beserta isinya. Saat Dora tengah menggambar dari jendela kamar, dia melihat sepasang suami istri berjalan santai di sore hari. Mendadak wajah Dora menjadi muram melihat wanita yang berjalan di sisi sang pria tengah berbadan 2. Dora mengelus perutnya yang masih saja rata. Belasan test pack sering dia lempar kesal dengan asal karena hasilnya selalu saja garis 1. Ingin sekali dia menemui tantenya Cynthia di rumah sakit, lalu diam-diam memeriksakan diri. Kenapa dirinya masih jua belum hamil? Ada kekhawatiran di hati Dora, bagaimana jika sebentar lagi Sisi yang akan menikah dengan Guntur tiba-tiba hamil lebih dulu? Selera menggambar Dora menjadi lenyap. Dia membereskan pensil warna lalu merebahkan diri di atas tempat tidur.
Bagaimana jika Gendis dan Dimas baikan lalu mereka bersentuhan dan cepat menghasilkan keturunan? Dora semakin gelisah. Apa aku terlalu capek mengurus rumah? Tapi aku sama sekali nggak capek. Malah banyak waktu santai setelah aku mengerjakan pekerjaan rumah. Apa pikiranku stres? Bagaimana bisa stres memiliki suami tampan, penyayang dan tak diragukan lagi kesetiaannya? Dora bergumam pelan dengan perasaan gundah. Diliriknya jam dinding kamar, masih jam 4 sore. Tadi saat makan siang Rangga mengatakan padanya jika dirinya pulang sekitar jam 9 malam. Andai saja ada Gendis, pasti dia akan meluapkan kegundahannya pada Gendis. Dora memejam dan mengatur napas dengan pelan, berusaha menenangkan hati serta pikirannya. Tapi lalu terdengar bel pintu berbunyi. Dora mengerutkan kening. Suamiku pulang? Gak jadi pulang malam? Gumam Dora senang seraya keluar dari kamar. Namun bukan mobil Rangga yang terparkir di depan rumah. Bel pintu kembali berbunyi. Dora mengintip dari balik tirai jendela. Dia terkejut dan tertegun sejenak. Kak Eugene? Ngapain dia ke sini? Tahu rumah ini dari mana? Dora bertanya dalam hati. Bel pintu terus saja berbunyi, akhirnya Dora memutuskan untuk menyambut kedatangan Eugene. Hai! Sapa Eugene lembut dan anggun. Oh, hai! Sahut Dora ceria. Masih ingat aku? Kak Eugene? Eugene mengangguk. Silakan masuk. Sendirian? Iya, aku sendirian. Eugene masuk dengan langkahnya yang gemulai. Sebetulnya Dora menyukai sosok Eugene yang tinggi semampai, berwajah teduh dan berkelas serta bersuara lembut. Rumah yang nyaman. Ujar Eugene duduk dengan tumpang kaki. Tungkai Eugene yang panjang begitu sempurna dengan posisinya yang tumpang kaki. Kulitnya mulus serta sangat harum. Padahal Dora sendiri tak kalah menggemaskan penampilannya. Daster polkadot tanpa lengan, rambut dicepol asal hingga rambutnya terurai tak beraturan tapi tetap saja tampak menggemaskan. Kulit Dora sama putih, hanya bedanya, Eugene tinggi semampai, sementara Dora bertubuh mungil, cute dan bersuara manja. Ada keperluan apa ke sini? Tanya Dora. Eugene tersenyum. Sudah berapa lama pernikahanmu dengan Rangga? Eugene balik bertanya. Sudah. Kalian hanya tinggal berdua di rumah ini? Setelah Eugene memotong ucapan Dora. Dora mengangguk. Eugene tersenyum dengan kedua matanya yang sayu. Dia melirik lekat ke arah perut Dora. Dora seketika menegang. Kalian belum dikaruniai seorang anak? Tanya Eugene pelan. Dora menggeleng pelan dengan senyum kaku. Bibir tipis Eugene membentuk senyum kecil. Dia menunduk seraya bersidekap. Kau tahu? Dulu Rangga pernah bilang ingin sekali segera punya anak kelak jika dia sudah menikah. Dia menambahkan sepasang anak lelaki dan perempuan. Ujar Eugene pelan dan halus. Dora menunduk lalu menyentuh perutnya. Sebentar lagi aku pasti hamil dan bisa memberikan sepasang anak lelaki dan perempuan untuk suamiku. Eugene tertawa pelan. Kapan? Ini sudah berapa bulan? Nyaris 6 bulan kalian menikah dan perutmu masih saja rata. Apa kamu tidak pernah memeriksakan diri ke dokter? Baik-baik sajakah kandunganmu? Eugene tersenyum tipis. Dora menatap Eugene dengan seolah senyum di bibirnya. Kak Eugene kesini hanya ingin mengomentari aku belum hamil. Iya. Karena aku ingin menawarkan sesuatu padamu. Eugene menurunkan tumpang kakinya. Dia mendekat dan duduk di sebelah Dora. Eugene menyurai poni di dahi Isadora. Kau memang masih kecil, kenapa juga Rangga harus menyukaimu sehebat itu? Padahal ada aku, wanita dewasa yang subur dan tentu saja bisa menghasilkan keturunan dengan cepat untuknya. Dora mengernyit. Maksud Kak Eugene apa? Eugene menghela napas panjang. Aku ingin menjadi istri kedua suamimu. Bolehkah?
Dora terkesiap dan mengerjap kaget. Wanita dengan penampilan anggun dan berkelas di sampingnya barusan mengatakan apa? Menjadi istri kedua Rangga? Barusan Kak Eugene bilang apa? Aku ingin menjadi istri kedua suamimu dan sebagai istri yang baik serta berbakti pada suamimu. Tentu saja kau harus menyetujuinya. Eugene berkata dengan sorot mata tajam. Dora tertawa geli. Tawaran macam apa ini? Memangnya suamiku mainan yang bisa dibagi? Suamimu bukan mainan. Dia sangat berharga hingga aku harus memilikinya meski dia sudah beristri sekalipun. Ucap Eugene halus seraya tersenyum mengintimidasi. Dora menggeleng dengan menahan senyum. Dia juga sangat berharga bagiku dan tentu saja aku tidak berkenan membagi suamiku dengan perempuan manapun termasuk Kak Eugene. Tandas Dora. Kamu bisa apa? Kamu tak bisa membuat Rangga bahagia karena tidak bisa hamil, Isadora. Eugene tetap berkata halus dan pelan, namun terasa menyakitkan. Hidupku lebih dari bahagia karena bisa memiliki Isadora. Atas izin siapa kamu muncul di rumahku lalu berkata seenaknya pada istriku, Eugene? Tiba-tiba Rangga muncul di pintu masuk, seraya menatap Eugene tajam. Eugene sungguh terkejut dengan kedatangan Rangga. Bu, bukankah kau sedang meeting hingga malam hari? Eugene berkata gugup. Pikiranku gelisah sepanjang meeting berlangsung. Sangat gelisah. Aku berhak membatalkan meeting kapanpun aku mau. Jadi ini alasan aku gelisah sepanjang hari ini. Kau muncul di rumahku tanpa seizinku. Keluar! Kau bukan tamu yang kuinginkan. Rangga berkata sangat tegas dengan sorot mata tajam sembari melebarkan daun pintu. Jangan buru-buru seperti itu. Aku hanya ingin menawarkan kerjasama untuk istrimu agar tugasnya melayanimu terasa ringan. Ucap Eugene. Eugene, aku menghargaimu sebagai teman. Keluarlah sebelum aku bersikap kasar. Isadora membersamaiku dengan hatinya yang tulus hingga hidupnya, yang terbiasa mendapat pelayanan, kini harus mengurusiku sendirian. Aku tidak menerima kerjasama gila yang kau tawarkan, Eugene. Rangga berkata dengan sorot mata tajam dan wajah yang dingin. Namun di mata Dora ketampanan Rangga sungguh menjadi berkali-kali lipat dengan ekspresinya yang sedingin itu. Eugene menghela napas dalam dan panjang. Dia menoleh pada Dora. Jangan tinggi hati karena suamimu membelamu hari ini. Aku tetap ingin kau membagi milikmu yang berharga denganku, Isadora. Kau tidak akan pernah bisa hamil. Eugene berdiri dengan melontarkan kalimat pedas untuk Dora. Cukup, Eugene! Jangan kau sakiti istriku dengan kata-katamu yang beracun. Keluar sekarang juga! Sentak Rangga menahan amarah dalam dada. Rangga tahu hati Dora tergores luka meski wajahnya masih bisa tersenyum melihat Eugene yang tidak waras. Keluar ku bilang! Kedua rahang Rangga mengeras dan wajahnya memerah. Eugene kembali menghela napas dan menatap Dora dengan licik. Dia akhirnya melenggang keluar rumah melewati Rangga. Aku tetap akan mendatangimu di kantor setiap hari, bye! Ucap Eugene pada Rangga. Aku akan memasang spanduk wajahmu di kantor dan melarang keras siapapun memberimu izin masuk perusahaanku. Tandas Rangga geram lalu segera menutup pintu dan menguncinya. Rangga memeluk Dora, istri mungilnya yang sedari tadi hanya duduk diam. Maafkan aku, sayang. Jangan dengarkan apapun ucapannya yang tidak waras. Rangga menciumi wajah Dora. Dora senang sekali dengan pelukan dan hujan ciuman Rangga padanya. Kenapa muncul tiba-tiba? Aku nggak dengar suara mobil Kak Rangga. Ucap Dora. Aku terkejut saat melihat mobil Eugene diparkir di depan rumah. Kuhentikan mobil di depan rumah dan lalu mengendap-ngendap ke sini dan menguping pembicaraan kalian. Kurang ajar Eugene. Dia kuhormati sebagai teman tapi malah berani mendatangimu lalu menebar racun. Maafkan aku, sayang. Loh, kenapa Kak Rangga yang harus minta maaf? Oke, begini.
Eugene pernah datang ke kantor 2 kali. Terakhir dia mengatakan ingin menjadi istri keduaku. Tentu saja aku menolaknya dengan tegas. Tak kuduga dia datang ke sini menemuimu dan menawarkan rahimnya untuk ditanami benih olehmu. Potong Dora pelan. Rangga menempelkan telunjuk tangannya di bibir Dora. Cukup! Jangan kamu teruskan! Kenapa? Kak Eugene benar, aku nggak bisa hamil. Ini sudah 6 bulan dan aku masih juga belum hamil. Dora yang sedari tadi berusaha tegar akhirnya luruh juga. Sebelum Eugene datang, Dora sedang berada di fase kegelisahannya karena pikirannya dijejali mengenai kehamilan yang tak kunjung datang. Lalu ditambah ucapan Eugene yang menohok perasaannya. Dora merasa sangat tidak percaya diri. Rangga kembali memeluk Isadora. Jangan pernah bahas kehamilan, oke? Dora melepaskan pelukan Rangga. Kita menikah untuk apa? Bukankah untuk menghasilkan keturunan? Isak Dora semakin menjadi. Rangga menggeleng, matanya berair dan memerah. Dia menangkup wajah Dora dengan kedua jemari tangannya. Kita menikah untuk bersama dalam suka dan duka. Ada atau tidak ada keturunan. Aku tidak menuntut apapun darimu kecuali kesetiaan, sayang. Rangga berkata pelan dan meyakinkan. Dia mengusap air mata yang berderai-derai di wajah Isadora. Kak Rangga nggak mau punya anak dari aku. Cicit Dora di sela-sela isak tangisnya. Mau, dong. Tapi tidak harus. Usia pernikahan kita baru 6 bulan. Kenapa harus gelisah dengan kehamilan? Kau masih muda, bahkan jika ingin kuliah lagi mengejar cita-citamu menjadi fashion designer akan aku izinkan, sayang. Rangga mengecup kedua mata Isadora yang berair. Kamu tampak makin cantik kalau menangis. Tapi aku tak suka kamu menangis. Lirih suara Rangga. Isadora tersenyum senang. Suami tampannya yang bermata teduh itu begitu pandai menghibur hatinya yang gundah. Meski selama ini aku tidak pernah membahas soal kehamilan, bukan berarti aku tak mau punya anak darimu. Bukan juga tidak ingin memeriksakan kesuburan kita. Aku hanya ingin pernikahan kita berjalan dengan damai, tenang dan indah. Kau sedang menikmati saat-saat mengurus rumah, memasak, menata tanaman dan mengerjakan apapun sendirian di rumah ini. Aku tak ingin meredupkan semangatmu melayaniku meski itu bukan kewajibanmu. Sejatinya istri itu tugasnya hanya mendampingi suami, bukan melayani. Ucapan Rangga terasa bagai lelehan es krim rasa coklat kesukaan Dora, begitu sejuk dan manis. Mampu meredam gejolak resah yang sejak tadi menelikung hatinya. Rangga kembali memeluk Dora. Dia membelai punggung istrinya dengan penuh rasa sayang. Kalau memang kamu ingin memeriksakan kesuburan kita, besok lusa kita ke Obgyn. Tapi apapun hasilnya, sepahit apapun itu, aku tak ingin kamu resah menghadapinya, oke? Usul Rangga. Dora mengangguk pelan. Dia tidak tahan melihat pahatan paling sempurna sang Khalik di muka bumi yang ada di depannya. Dora mencium bibir Rangga sekilas. Terima kasih sudah selalu menjadi suamiku yang manis dan selalu saja tampan. Cicit Dora. Rangga membalas ciuman Dora dengan pagutan yang lebih dalam dan lama. Namun Rangga cepat melepaskan pagutannya di bibir Dora. Dia meraih ponsel dan menghubungi Sean. Halo, Pak. Apa boleh aku minta Kak Nawang ke sini untuk menjaga Dora? Ada orang tidak waras yang hari ini mengganggu istriku. Dora melongo lalu mencolek-colek pinggang Rangga. Rangga menjelaskan kejadian yang sesungguhnya dan reaksi Sean tentu saja tangkas. Maka detik itu juga Sean memerintahkan Nawang juniornya Susana untuk segera berkemas dan pergi ke rumah Rangga. 1 jam kemudian, mobil Okan sudah menderu berhenti di depan rumah Rangga. Okan mengantar Nawang tentu saja. Rangga senang sekali menyambut Nawang dan Okan. Nawang pun tampak riang gembira bertemu Dora mungil yang dia sayangi sejak Dora dan Rangga menyelamatkannya dari sekapan argon. Nawang memeluk Dora erat. Kakak senang sekali saat papamu memintaku menjagamu. Bisik Nawang di telinga Dora.
Tubuh Nawang yang dulu kurus kering kini sudah berisi dan tentu saja kuat serta tangkas. Nawang adalah Susana Junior. Dia sangat terlatih bahkan menguasai ilmu bela diri dengan sangat baik. Semua orang masuk, sementara Okan kembali ke mobil hendak membawanya masuk ke halaman rumah Rangga. Begitu selesai, Okan bersiul keluar dari mobil dengan wajah riang, tapi seketika wajah Okan menegang melihat seseorang yang muncul dari rumah sebelah Rangga. Dia adalah Sophie. "Farida!" Desis Okan terkejut melihat Sophie membawa piring berisi makanan dan memasuki halaman rumah Rangga. Wajah Sophie pun menegang.